Selamat datang, anak-anak, bertemu lagi dengan Bak Legenda. Mari kita masuk bersama ke dunia cerita yang penuh cahaya dan imajinasi. Ande Lumut. Pada zaman dahulu, dua kerajaan besar, Kediri dan Jenggala, hidup berdampingan untuk menjaga perdamaian. Mereka menjodohkan Pangeran Panji Asmarabangun dengan Dewi Sekartaji. Keduanya saling mencintai, menjadi harapan baru bagi rakyat. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Perang tiba-tiba pecah. Sekartaji harus pergi demi keselamatan. Dengan hati hancur, ia meninggalkan istana dan menghilang di dalam hutan. Di sebuah desa, seorang nenek baik hati menemukannya. Ia merawat Sekartaji dan memberinya identitas baru, Klenting Kuning, seorang gadis sederhana. Namun hidupnya tidak mudah. Tiga gadis lain, Klenting Merah, Hijau, dan Biru, sering meremehkannya. Klenting Kuning bekerja keras tanpa mengeluh, hatinya tetap penuh kebaikan. Di sisi lain, Pangeran Panji tidak menyerah. Ia berkelana jauh, menembus desa, hutan, dan lembah. Meski tak ada petunjuk, hatinya yakin Sekartaji masih hidup. Akhirnya, Panji menyamar. Ia menjadi rakyat biasa bernama Ande Lumut, tinggal bersama seorang wanita tua, Embok Rondo. Kabar pun tersebar, Ande Lumut akan memilih seorang gadis desa sebagai pendamping hidupnya. Ketiga saudari tiri Klenting Kuning langsung bersemangat. Ketika kebimbangan menyelimuti di tepi sungai itu, Klenting Kuning terkejut oleh munculnya bangau putih ajaib, datang untuk memberi tanda dan menuntun jalannya. Saat menuju sayembara, mereka harus menyeberangi sungai. Di sana ada makhluk mistis, Yuyu Kangkang, kepiting raksasa. Ia menawarkan tumpangan, dan ketiganya setuju. Klenting Kuning datang paling akhir. Yuyu Kangkang mencoba menipunya, tapi ia menolak dengan tegas. Dengan keberanian dan kecerdikan, serta bantuan bangau ajaib, ia membelah sungai dan menyeberang tanpa tersentuh makhluk itu. Di pendopo desa yang sederhana namun hangat, Ande Lumut duduk dengan tenang. Belasan gadis desa datang berbaris, kebaya pastel, sanggul rapi, wajah penuh harapan. Angin sore menggerakkan tirai bambu, sementara warga berbisik-bisik menunggu siapa yang akan dipilih. Suasana tegang, namun tetap indah seperti kisah dalam dongeng. Sesampainya di pendopo, Ande Lumut langsung tahu ketiga saudari itu membawa tanda dari Yuyu Kangkang. Dengan tegas ia menolak mereka. Tiga gadis itu pun terkejut dan menunduk malu. Lalu datanglah Klenting Kuning, sederhana namun memancarkan kebaikan dan ketulusan. Ande Lumut langsung menyambutnya dan memilihnya. Dalam keheningan, Ande Lumut membuka penyamarannya. Ia melepas belangkon dan pakaian sederhananya. Dialah Pangeran Panji Asmarabangun. Di saat yang sama, Klenting Kuning berubah menjadi Dewi Sekartaji yang anggun.
membawa Sekartaji kembali ke istana. Sebagai tanda terima kasih, mereka mengajak Embok Rondu ikut tinggal bersama. Dua kerajaan kembali damai dan Panji serta Sekartaji hidup bahagia selamanya. Dan begitulah kisah Ande-Ande Lumut. Adik-adik, jadi ingat ya, jangan mudah tergoda bantuan aneh-aneh, apalagi dari Yuyu Kangkang nanti malah kena tanda. Jadilah seperti kelenting kuning, jujur, kuat prinsip, dan gak gampang kerayu. Yang hatinya baik pasti menang di akhir cerita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan kangen sama Mbak Legenda ya.